Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ayub 3 ayat yang ke-1 sampai 9. Ayub 3 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Ayub 3 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya, maka berbicaralah Ayub. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Doa Kita Belum Dijawab, ditulis oleh Lynn Cowell. Sahabat suara kasih, saya berlutut, meminta, mencari, dan mengetuk seperti yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun untuk keselamatan anggota keluarga saya. Saat berdoa, hati saya tenggelam dalam pikiran seperti, Tuhan, saya percaya Engkau akan menjawab doa ini. Tetapi terasa sangat sulit ketika saya tidak melihat bukti jawabannya. Lalu sebuah kenangan muncul di benak saya, itu adalah pertumbuhan rohani suami saya. Saya merasakan Tuhan berbisik kepada saya, ingat yang ini. Ya, saya ingat doa itu dan sekarang, saya melihat jawabannya di depan mata saya setiap hari. Terkadang kita bisa menjadi lelah, ketika berdiri teguh dalam keyakinan kita, bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Ayub pasti merasa lelah juga. Hampir segala hal dalam hidupnya hilang, kesedihannya yang begitu dalam, mungkin tidak bisa dimengerti semua orang. Dia bergumul mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Dia mengatakan, di utara ku cari Dia,
Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan. Aku tidak melihat dia. Ayub 23 ayat 9. Dalam bagian ini, Ayub sedang berbicara tentang ciptaan yang mengelilinginya. Dia bisa melihat pekerjaan Tuhan dengan matanya sendiri. Ini bukan masalah apakah Tuhan hadir atau tidak. Masalahnya adalah Ayub tidak melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya sendiri. Ayat ini muncul di sekitar pertengahan cerita Ayub. Di sini, Ayub tidak memiliki gagasan tentang kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan untuknya. Lalu pada akhir kisah, kita mendapati pekerjaan Tuhan untuk Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. Sama seperti Ayub, kita memandang Tuhan untuk mengubah keadaan dalam hidup kita, yang membutuhkan campur tangannya, pernikahan yang sepertinya tidak akan bertahan, kesembuhan dari rasa sakit, anak yang lari menjauh dari Tuhan, pekerjaan yang banyak menghabiskan waktu, dan lain sebagainya. Sahabat Suara Kasih, sama seperti Ayub, kita juga berada di tengah cerita yang Tuhan tulis. Sementara hari-hari untuk berdoa semakin panjang, kita dapat percaya bahwa berdasarkan ciptaannya yang agung dan kesetiaannya kepada kita, Dia juga bekerja atas nama kita, sekalipun ketika kita tidak dapat melihatnya. Marilah kita renungkan, Tuhan belum menjawab doa-doa saya tentang keselamatan anggota keluarga saya, tetapi saya tahu bahwa Dia bekerja di balik layar, di dalam hati mereka setiap hari. Hari ini, mari kita putuskan untuk terus menaruh kepercayaan kita kepadanya, Dia yang tidak pernah tergoyahkan dan selalu setia. Bapa, kami lelah hari ini, tetapi kami akan menetapkan pikiran kami dan hati kami pada kesetiaan dan kekuatan-Mu untuk mengubah segala sesuatu, karena dengan-Mu tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa.
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.